apa yang kita alami itu mungkin juga tidak jauh lebih baik dari apa yang teman-teman alami semua, ya. Jadi, nah ini mindset kita, ya, ini mindset kita juga ini berbeda. Ini bukan WD sebenarnya, ya kan? Jadi teman-teman di sana yang banyak tahu atau mungkin teman-teman di bawah memang kadang-kadang mungkin salah penyampaian. Ini airdrop, ya kan? Dari awal juga sebenarnya tidak pernah ada jaminan tentang airdrop itu pasti JP, ya kan? Teman-teman juga kan ngikutin banyak banget ya, macam-macam airdrop ya. Ya, airdrop itu memang polanya beda-beda ya. Ada yang benar-benar hanya langsung dikasih seperti Tantin atau CTC. Itu luar luar biasa kan gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman, ya, saya berharap bahwa yang memang masih ingin melakukan, lakukan saja. Ya, bagaimana caranya? Ikuti alurnya. Tetapi untuk yang tidak mungkin masih mau memantau, masih mau melihat-lihat, ya, itu juga boleh silahkan, gitu kan? Nggak ada masalah. Setelah nanti mungkin terbentuk polanya, teman-teman mungkin juga akan, oh iya ternyata udah ngerti caranya seperti ini. Akan gitu kira-kira ya. Nah, jadi teman-teman, ya ini seperti ya, aku mau sampaikan ke yang ngechat ini ya, yang ngechat mungkin yang mungkin tidak sependapat dengan apa yang saya sampaikan atau yang teman-teman sampaikan di situ. Anda sebenarnya mau mengatakan negatif seperti apapun hari ini tidak bisa merubah hasil, ya. Tetapi kalau kita cermati nih teman-teman ya, kita cermati, kita bisa contoh seperti yang Sultan Cuan itu sampaikan, ketika kita sudah terbuka 100 wallet aja, maka setiap hari itu udah dapatnya juga gede, teman-teman. Ya. Nah, ini di satu hal, teman-teman, kalau kita melihat dari sisi kita sebagai member atau kita sebagai pesertanya, ini memang kita tidak bisa langsung dapat cuan gede, tidak. Tetapi apakah kita bisa cuan? Bisa. Yang penting ikutin alurnya aja. Kira-kira seperti itu. Tetapi sebagai developer, saya pikir juga ini juga bagus. Kenapa? Karena ini harganya memang akan dipertahankan. Kira-kira begitu ya. Jadi harganya dipertahankan, ya, harganya tidak mungkin jebol, bisa dikira-kira begitu. Nah, daripada hari ini semua kita buka, misalnya nih, developer membuka hari pertama itu dan kita mendapat semua koin, maka di situ saya pastikan akan rontok harganya. Nah, kira-kira begitu. Ya, jadi teman-teman, sekali lagi, apa yang terjadi hari ini dengan CTC Plus ini sudah terjadi. Mungkin kalau kita ingin apa namanya, kita ingin merubah sistem, kita ingin minta berubah, ini kayaknya ketentuan atau hal yang tidak mungkin, yang tidak mungkin kita bisa dapatkan. Tetapi dengan kondisi-kondisi seperti ini, mungkin teman-teman masih melihat ada peluang cuan di sana, ya, mungkin, ya, itu yang masih bisa dilakukan, ya. Atau teman-teman sudah tidak melihat lagi peluang ada cuan di sana, mungkin, ya. Apakah Anda dengan mengumpat, apakah Anda dengan berkata-kata jorok itu akan mendapatkan rezeki yang Anda dapatkan? Enggak. Anda tidak akan pernah mendapatkan sesuatu ya dari umpatan-umpatan itu. Anda tidak akan diuntungkan. Bahkan mungkin sebagai teman-teman yang melihat Anda ya dengan komentar-komentar yang kurang kurang apa namanya? Kurang sopan, dengan komentar-komentar yang kurang bagus, itu teman-teman yang punya peluang pun akan berbagi nggak mau lagi. Nah, kira-kira begitu. Ya. Nah, oke. Jadi teman-teman, ya sekali lagi ya, kita mungkin posisinya kurang lebih sama, ya kan? Kurang lebih sama. Artinya ini kita tetap harus ikutin untuk yang mau ngikutin, ya. Nah, jadi sekali lagi kita diskusi di sini, diskusi sehat aja, ya. Diskusi sehat, ya, teman-teman. Bisa Teman-teman saya nanti dijadiin bagaimana? co-host? Maaf, Bang Mardi, bisa saya dijadiin co-host, Bang? Biar bisa saya Bisa, bisa, kontrol, Bang. bisa, bisa. Sebentar, sebentar, sebentar. Sebentar ya Pak Sultan, saya jadikan co-host. Ya itulah banyak banyak virus di grup itu bikin Komennya nggak pada enak bocil semua komennya tuh. di kick semua aja itu ya. Di kick aja Ya. orang-orang Pak yang Sultan mana ya Pak Maaf, Sultan? yang komennya sudah ini berarti tidak mau mengikuti, jadi saya kick supaya yang lain bisa masuk, gitu aja. di kick Kick aja Pak, aja, cuma kick aja. di kick aja itu.
Di-kick aja orang-orang kayak gitu, tendang semua aja. Ya, setuju Oke, Bang. Pak Itu Sultan, di-kick sudah aja. sudah saya Kick aja. jadikan co-host Pak Sultan. Buat ngaco aja itu. Iya. Oke, Bu Eli. Oke, Pak Sultan monitor. oke, siap. Jadi gini, teman-teman. Ya biasalah. Jadi apapun yang kita lakukan, ya, apapun yang kita lakukan dari zaman kita kecil dulu, itu kan tidak selalu bisa menyenangkan orang lain, ya kan? Kadang-kadang kita sudah merasa benar aja orang lain tidak benar gitu. Apalagi kita salah. Nah, ini dimanapun akan ketemu teman-teman ya. Ya kita lihat ya mungkin mungkin seperti Bang Hendrik bagaimana dia memberikan edukasi dan lain-lain dia disampaikan ya kan. Bahkan kondisi sekarang lagi kurang kurang sehat. Bayangkan kalau teman-teman stresnya mungkin 50%, kita mungkin 60%, kira-kira begitu ya. Jadi apapun yang Anda lakukan ya, insya Allah Anda akan apa namanya? Anda akan mendapatkan hal positif ketika Anda berbuat positif. Ya, di grup WA, di Zoom meeting dan lain-lain. Mungkin Anda juga berkomentar di channel YouTube. Kalau Anda berkomentar dengan tidak baik, ya, Anda mencarut, Anda membuli dan lain-lain. Sekali lagi, Anda tidak akan direspon oleh mungkin teman-teman Anda yang sebenarnya memiliki informasi-informasi yang akan baik selanjutnya, kira-kira begitu. Nah, jadi mungkin dalam hal ini nggak apa-apa, saya akan beri kesempatan untuk teman-teman mulai diskusi ya. Kita di sini ngobrol santai ya. Kita pakai pikiran, kita pakai logika yang normal. Terus bagaimana nama caranya, bagaimana caranya. Atau kalau memang ada usulan teman-teman juga nanti boleh diusulkan. Walaupun itu tidak menjadi 100% nanti akan diterima. Kira-kira begitu. Oke, ini ada Pak Arman, Pak. Kita diskusi, Pak. Silakan Bapak untuk buka mikrofonnya, Pak. Silakan, Pak. Ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Mardi. Waalaikumsalam warahmatullah. Siap, Bapak. Izin, Bang Mardi. Boleh tanya kenapa Bang Heri nggak sempat hadir, Bang? Nanti insya Allah, karena dia memang kurang sehat, Pak. Ya, Oke. beneran kurang sehat. Jadi saya bilang, kalau Bapak-Bapak stres di 50%, mungkin Bang Hendrik 70%. Kira-kira begitu. Ya, ya. Nggak Saya masalah. 100% ini. Nah, iya kan? Jadi seperti yang disampaikan Bang Sultan, kita semua kecewa, kita dan lain-lain lah, pokoknya kira-kira begitu. Saya pastikan tidak ada satu orang pun yang senang dengan kondisi hari ini. Tetapi bagaimana kita melihat hari ini bisa kita manfaatin, masih ada celah di sana. Nah, kira-kira begitu aja sih. Lanjut Bapak Arman, silakan Pak. Iya, Bang. Jadi saya pun ini mewakili teman-teman semua, Bang. Artinya Ya. Bang Mardi tadi udah sampaikan, sebenarnya kita kan itu mau mengusulkan, Bang. Kalau bisa developer masih mempertimbangkan sistem yang beliau sekarang ini lagi rancang, sebenarnya kita bisa mengajukan, ya itulah permohonan kami, Bang, diajukan. Kalau bisa developernya membuka sedikit ruang lah untuk communication. Karena ini kan komunitas yang sangat dibutuhkan dalam kripto. Kalau beliau memang butuh komunitas untuk kripto dia akan bertahan, ya harusnya beliau mempertimbangkan lagi sistem yang seperti ini. Apalagi kan ya untuk negara kita itu kan paling ini orang berpikirnya, oh ini judol ini. Kan gitu Bang Mardi. Ya, betul, betul. Ya, artinya gini, pokoknya nanti usulan apapun coba kita rangkum, ya kan? Ya, ini saya dalam rangka juga memfasilitasi juga. Ya, udah kita ngobrolnya makanya santai aja, karena saya pastikan bahwa kondisi teman-teman semua ini dengan kondisi hari ini ya kurang happy lah, kira-kira begitu, Pak ya. Jadi memang kalau nanti ada usulan apapun, kita nanti boleh rangkum, kita nanti boleh sampaikan ke Bang Hendrik. Insya Allah Bang Hendrik nanti kalau udah sehat akan ngejum lagi. Tidak kemana-mana, ada Bang Hendrik, Pak. Kira-kira Baik, Bang. begitu kan? Gini Ya, Bang. cuman ini karena Bang Hendrik belum bisa ngejum, saya ambil alih sebentar lah gitu. Daripada kelamaan gitu kan. Jadi kita diskusikan enak nih. Ya, kita bisa ngobrol bertatap muka, teman-teman di mana, kita saling tahu kondisi ya. Gitu Iya, Pak Bang. Arman. Iya Bang, jadi sebenarnya Ya. memang Bang. Ya jujur saya memang paling pedis Bang. Jujur aja.
Ya, Saya ya. tapi memang lagi saya pikirkan, ya semoga aja kan Bang Hendrik itu begini, jangan sampai seperti di komentar-komentar beliau ada mungkin komplotan dan sebagainya. Ya, insya Allah itu jauh ya, insya Allah jauh. Dan semoga masih ada peluang Ya. untuk komunitas Siap itu Pak sendiri. Arman. Ya, artinya Ya, apapun usulan Anda, hari ini mungkin teman-teman juga akan rekam. Ini pasti akan dilihat sama developer gitu ya. Karena ini memang awal ya, awal awal di open dan kondisi seperti ini. Tapi kalau kata Bang Heri kan akan ditambah kuotanya terus-menerus ya. Jadi artinya iya, yang jadi dilema sini Bang. Sebenarnya sih kita itu nggak minta besar sama developer. Nggak perlu besar Bang. Yang kuharap itu saya dengan teman-teman ini mewakili teman-teman semua. 0,5 dolar pun, yang penting itu pasti nggak dirandom seperti ini. 0,5% pun, 0,2% pun, nggak masalah. Yang intinya yang penting bisa dinikmati hasilnya dengan pasti gitu Bang. Betul, betul. Ya, nggak perlu banyak Bang. Lalu itu apa yang bisa atau tidak? Ya, dan jujur aja kan ini saya pun bekerja keras di sini tuh dengan teman-teman karena berdasarkan ya Bang Hendrik supportnya luar biasa. Sebenarnya sih mau bikin 100 dompet, 200 dompet, tapi karena Gini, ini sistem, maaf Bang, saya potong sedikit Bang ya. Saya potong sedikit. coba ya gimana Bang Jadi Sultan? saya tadi sudah teleponan sama Bang Hendrik tadi pagi sekitar jam 10 itu. Hah? Jadi begini Bang, untuk gas fee itu kan yang termakan duluan itu yang persentase terkecil Bang. Ya kan? Nah, kalau misalnya kita semua ini kompak semuanya. Di bawah 20 aja semua. 1 sampai 10 atau 1 sampai 5 lah. Contoh ibaratnya Ya, kayak Abang nih, jualan pisang ya. Kayak Abang ya, jual pisang. Nah, sehari itu Abang jual 1.000 pisang misalnya. Dan Abang target di situ harganya, ini harganya Rp1.000, satu sisir, misalnya begitu. Nah, tapi orang yang membeli itu lebih dari 1.000 orang, Bang. Ada yang nawar 5.000. Kira-kira Abang kasih nggak? Abang sudah kasih harga di situ 1.000 rupiah. Ada orang yang nawar 4.000, 2.000. Abang kira-kira kasih duluan yang harga berapa? Kalau Abang sebagai pembisnis ya, nih. Ya ya kan? pastilah 5.000. Nah, itu dia. Berarti salahnya adalah di kita sendiri. Gini Berarti Bang salahnya Sultan. di kita sendiri, Bang. Karena saya juga merasakan hal yang sama. Saya Bentar, sebagai leader pun, gitu. Sebentar, Bang. Saya sebagai leader pun, kalau misalnya saya jujur nih Bang ya, jujur nih saya sampaikan ke Abang nih. Saya sebagai leader yang kemarin selama beberapa bulan itu saya melakukan pertemuan di mana-mana, support memang ada dari Bang Hendrik. Tapi itu tidak saya sampaikan seluruhnya Bang. Gitu. Pada saat saya membuat table talk tiap malam itu lebih dari 500.000 saya keluarin, itu CTC saya dari Tantin itu habis total Bang. Bang Hendrik saksinya. Itu saya buat ini. Ya, jadi gini Bang Sultan. Bentar, itu solusi. Jadi bentar. semuanya, sebentar dulu Bang, jangan dipotong dulu sebentar. Jadi antara waktu, materi, tenaga, pikiran, semua sudah saya curahkan di sini. Nah, saya sendiri pun mengalami hal yang sama, ya kan? Mengalami hal yang sama, Bang. CTCP saya ada yang kemarin itu tidak lolos, artinya tidak bisa diklaim. Mungkin karena gas fee-nya gitu. Nah, sementara kita ini leader gitu. Buat saya itu nggak adil banget memang jujur ini. Tapi buat semua teman-teman yang merasakan tidak adil, justru kamilah para leader ini yang merasakan ketidakadilan itu yang paling utama gitu, Bang. Jadi mohonlah untuk teman-teman semua ya, saya sampaikan di sini, tolong direkam. Sampaikan semuanya bahwa kami sebenarnya adalah yang paling tertekan di sini. Gitu, bukan teman-teman semua. Gitu. Silakan lanjut, Bang. Paham Bang Sultan, paham. Itu solusi ya. Tapi kan untuk menyampaikan aspirasi teman-teman itu, saya sampaikan dulu, ntar kasih solusi lah. Biar nggak kocar-kacir. Nah, satu-satu lah ngomong dulu. Kan gini, ya semua kita juga itu merasakan sama Pak. Tapi kan ini kita maksudnya menyampaikan dulu unek-unek teman-teman ini yang ada di, ya terutama daerah saya lah. Mereka kan nggak ngerti, belum terlalu paham tentang kripto. Nah, dan ini pun yang perlu sekali, Bang Mardi.
Ya memang sih semua orang itu berpikir bahwa kemarin itu CTC Plus itu masih rangkaian Tantin. Sehingga saya pun itu memang mati-matian habis-habisan full untuk promosi bahwa ini adalah proyek Tantin. Nah, itu. Nah, yang saya bikin kesal di sini tuh, Bang, kenapa kita bawa-bawa Tantin terus kita seperti ini airdropnya tidak jelas dari awal gitu, Bang. Saya pikir ini Bang Hendrik udah tahu dari awal, hanya tinggal disampaikan gitu. Cuma 2% per hari, cuma 2 koin per hari kita dikasih. Udah dengan Gaspi, lambat Anu dan pengadal pen Bapak. Kalau memang ke solusi, oke, saya akhiri saya punya unek-unek aja dulu. Untuk ini saya minta Bang Mardi, ya Pak Hendrik, kalau Pak Sultan Cuan mengaku sebagai leader, oke, Bu Eli, kami hanya mohonkan kalau bisa developer pun dengar apa Zoom kita hari ini, untuk Indonesia, usernya kalau memang mau bertahan banyak, ya bukalah ruang. Masa kalau kita bicara seperti Bang Hendrik, yang ada 2 tipe owner aja yang bisa menghidupi kita di kripto. Satu owner penipu, perampok, satu owner yang lurus, yang sadar, yang sehat. Nah, kita kategori yang mana saat ini? Gitu. Kalau memang ini bisnis sehat, nggak usah besar-besar. $4, $5, nggak usah. $0,2 aja. Sampaikan aja sama developer. $0,2 aja, yang penting nyata hasilnya. Bisa ngebeli es krim. Bang. Kita ini perlu nyata. Banyak-banyak tidak nyata buat apa? Ya, betul. Buat apa kita lihat banyak? Sama seperti gantang asap. Jadi harap, ya itu mungkin ya dari saya, mudah-mudahan ada solusi dari Bang Mardi, Bu Eli, Pak Hendrik sebagai top leader kita. Kami sangat percaya pada Anda. Pak Hendrik, saya sangat percaya pada Anda. Kenapa saya bekerja keras? Jadi tolong jangan diabaikan pekerjaan-pekerjaan tim Anda di bawah. Karena ini juga menyangkut Anda punya popularity. Oke ya, Bang. Makasih banyak Bang Mardi, Bu Eli. Mohon maaf kalau mungkin ada saya agak sedikit keras. Tapi ini sebenarnya nggak marah, cuma jengkel. Sorry. Bang Mardi, makasih. Oke, mohon maaf, monitor terlebih dahulu ya. Ini Pak Mardi kebetulan terkick dari Zoom karena mungkin signal begitu luar ya, jadi nggak bisa masuk lagi kan, dan ini sudah penuh, jadi Ya, mungkin saya akan jawab dulu Bu ya. Saya akan jawab dulu dari Pak Arman tadi. Jadi begini, kita mau menyampaikan dari awal, kita juga tidak tahu bahwa konsepnya seperti ini di akhir. Kemarin waktu saya klaim di awal, di hari pertama, semua akun saya itu nggak bisa ya. Jadi tertolak dia. Sampai gas fee saya itu ada yang 10, ada yang 5, ada yang 1. Di semua akun saya itu masih terkunci sampai sore ini gitu. Itu di hari pertama. Nah, kemarin itu ada dengan saya gas fee-nya itu 45 CTCP. Ada yang sukses. Nah, ketika kemarin saya memulai, itu kan sudah ada yang staking dari kemarinnya. Berarti mereka sudah mulai untuk unstake. Pada saat unstake itu, di grup inti saya, ini di grup inti ya, di grup leader saya, ada yang nge-share, Bang, tolong ini dijawab, katanya gitu. Nah, saya saksikan itu video rekaman dari layar itu, loh kok bisa cuma 2%. Nah, itu saya kemudian saya share ke Bang Hendrik. Saya tanya, Bang, ini sebenarnya unstake. Pada saat unstake ini cuma 2%, Bang ya. Saya bilang gitu. Iya bro, polanya berubah. Ini juga pusing, katanya gitu. Lah kok bisa Bang? Saya bilang gitu. Ternyata begini, polanya developernya itu dia buat acuan seperti ini supaya harga tidak supaya harga tidak jatuh. Karena kalau misalnya ini dibuka, otomatis banyak orang yang langsung jual. Itu satu. Terus yang kedua, orang-orang kalau misalnya dari sekian ribu orang yang klaim ini, mereka langsung jual total semuanya, harga pasti Developer memang bisa beli, tapi untuk kedepannya, jangka panjangnya, termasuk juga untuk holdernya, yang tujuan kita 1 juta holder, itu tidak bisa, katanya gitu. Oh, jadi memang harus begitu Bang, saya bilang. Iya memang begini, tapi insya Allah kita dapat uang banyak di sini. 1 bulan aja, kalau misalnya ada 100 atau 200
akun yang terbuka, itu kita sudah dapat uang katanya. Nah, terus untuk masalah gas fee, Bang, saya bilang gitu. Ini jujur aja, terus terang, barusan saya klaim itu gas fee dengan 45 CTC, saya bilang gitu. Untuk gas fee kan sudah dibuat itu. Kenapa harus besar katanya? Lah masalahnya banyak yang besar, Bang. Kalau misalnya nggak besar, saya nggak dapat. Saya sudah nyoba 10, saya sudah nyoba 5, saya sudah nyoba 1, saya bilang gitu. Itu semuanya tertolak. Ya kompak lah semuanya. Sama kayak kita jualan pisang, katanya Bang Hendrik semalam itu. Sama kayak kita jualan pisang. Ada 1000 pisang, dijual harganya dengan 1000. Tapi ada yang nawar 10.000, ada yang nawar 100.000. Ya mana yang mau dijualin duluan? Ya jelas yang lebih mahal. Nah ini katanya bisnis bro, katanya digituin. Coba kalau misalnya semuanya nggak ada yang nawar, semuanya bayar 1.000, 1.000, 1.000. Ya pasti lebih banyak. Nah coba kita semuanya teman-teman ini semuanya kompak gitu. 1 sampai 5 aja maksimal gitu. Karena saya jujur terus terang aja, saya sendiri juga nggak bisa kalau misalnya saya ngeklaim itu dengan segitu gitu. Dua hari teman-teman. Ya saya pun sebagai leader itu juga diperlakukan hal yang sama gitu loh. Banyak hujatan, cacian, terserah lah. Dosa ditanggung masing-masing. Apa yang saya sampaikan di sini itu adalah kejujuran. Kejujuran dari hati saya yang paling dalam. Lillahi ta'ala, demi Allah saya bersumpah bahwa di sini tidak ada kong kali kong ya. Antara saya, Bang Hendrik, Pak Mardi, Bu Eli itu tidak ada kong kali kong. Kita semuanya tidak tahu konsep yang akhirnya seperti ini. Yang 2% itu kita tidak tahu. Taunya kita itu gas fee kurang lebih 30 CTCP. Itu yang pertama. Gitu. Terus yang kedua, ketika nanti di unstake itu semuanya akan 100% kita dapatkan. Itu yang kami tahu. Nah, ternyata setelah di akhir pada saat pengklaiman pertama, unstake pertama ternyata hanya 2%. Nah, kami juga shock gitu. Kami lebih shock lagi gitu loh, teman-teman. Banyak hujatan, cacian, makian semuanya. Bahkan yang ngejapri ke saya ratusan setiap hari, bukan setiap hari, setiap jam. Itu, teman-teman. Ya, terus. Pak Mardi sudah masuk? Belum bisa, Bu ya? Oke, mohon maaf semuanya ya, karena ini full ya, dan Pak Mardi tidak bisa masuk, jadi saya off-kan dulu, nanti saya on-kan kembali, silakan masuk kembali ya Pak Sultan ya. Halo. Iya, boleh Bu. Boleh Bu. Boleh ya. Oke, ya, teman-teman yang ini bisa masuk lagi, Bu. Ya. Oke, baik. Teman-teman, oke. Mic-nya off, mic. Tadi udah sampai di mana, Om Sultan? Tadi saya jelaskan ke teman-teman, saya sampaikan bahwa kita menjawab tadi dari pertanyaan, pernyataan dari Bang Arman ya, kalau nggak salah ya. Kenapa tidak disampaikan dari awal konsepnya seperti ini? Nah, saya sampaikan juga ke teman-teman bahwa kita itu juga tidak tahu dari awal bahwa konsepnya seperti ini. Saya sendiri pun tahunya juga tadi malam ya. Tadi malam ketika tim leader saya, tim inti itu nge-share video rekaman layar ketika saat dia unstake, ternyata hanya 2%. Ya, 2%. Yeah. Nah, di situ saya sampaikan, saya tanya ke Bang Hendrik. Ternyata polanya seperti itu yang disampaikan. Bang Hendrik juga shock, tidak tahu. Ternyata memang seperti itu setelah ditanya. Aduh, kita pusing juga gitu. Kita leader juga diberlakukan hal yang sama. Nah, terus juga saya sampaikan tadi ke teman-teman semua yang menganggap, yang menghujat kita, ya, yang menghujat kita dibilang adalah orang dalam, kong kali kong, kita devnya. Lillah demi Allah saya sampaikan ini, bahwa kita antara saya, Bang Mardi, Bu Eli, Bang Hendrik, itu hanyalah seorang leader, bukan kita devnya. Ya, bukan kita devnya. Kita itu juga sama-sama diberlakukan hal yang sama. Kalau misalnya teman-teman dapat juga dengan gas fee segitu, nggak dapat juga dengan gas fee segitu, ya kami juga sama. Bahkan saya di awal itu saya tidak mendapatkan apa-apa. Saya nggak bisa klaim gitu loh. Padahal reward saya jutaan. Kalau misalnya saya dapat klaim seluruh reward saya bisa ngedamkan harga. Akun utama saya itu isinya 2 juta lebih CTCP. Akun ketiga saya, akun kedua saya itu isinya 1 juta lebih, sudah 3 juta dari 2 akun saja. Dari 2 akun 3 juta misalnya. Bisa buat ngedam harga, bisa. Kalian teman-teman dapat ampasnya semua kalau saya ngedam langsung. Kalau saya jual langsung semuanya. Gitu. Nah, buat teman-teman, ini saya rasa semuanya ini ya, buat teman-teman semua, member-member semua, ini adalah hal yang sangat adil buat teman-teman.
Tapi buat kami itu adalah hal yang tidak adil. Kenapa saya sampaikan begitu? Tidak adil buat kami seorang leader, ya. Karena kami ini dari awal kami perjuangkan. Kami kesana kemari buat pertemuan, table talk sampai jam 2 malam, sampai jam 3 malam, kurang istirahat. Kami juga di rumah istri juga buat akun sendiri, anak buat akun sendiri ribuan. Ya, perlakuannya sama. Nah, seperti itu. Itu buat kami memang tidak adil, tapi buat teman-teman semua saya sampaikan sangat adil. Belum lagi teman-teman yang menghujat kami, menghina kami, yang mencaci maki kami. Lillah demi Allah saya serahkan kepada Allah, teman-teman semua, ya dosanya ditanggung masing-masing. Itu saya sampaikan. Ya, terserah teman-teman mau menghujat, mau menghina, atau mau bunuh saya ketemu di jalan, silahkan, tidak masalah. Dosanya ditanggung masing-masing. Yang saya sampaikan lillah demi Allah ini jujur dari dalam lubuk hati saya yang paling dalam. Itu saja. Lanjut Bang Mardi. Oke, siap. Ya, makasih Om Sultan. Oke. Jadi teman-teman mungkin tadi dari Pak Arman. Oke, berikutnya saya ambil antrian dulu deh. Ini ada Sultan Seven. Silahkan, Sultan Seven. Sultan Seven. Ya, monggo. Assalamualaikum Pak Mardi. Waalaikumsalam warahmatullah. Siap, Bapak? Sultan, Uni Eli, sehat-sehat semua. Walaupun rada panas ini kepala ini. Alhamdulillah. Ya. Iya, itu kan sempat gini ya. Saya ada beberapa pertanyaan aja, nggak usah terlalu membahas. Apalah, karena kita mau nggak mau yang terjadi kan udah seperti ini. Kita nggak tahu karena apa ya? Karena baru tahu ketika sudah terjadi. Nah, cuman mungkin kita bisa menjadi Bang Hendrik ya, bisa menjadi penyambung aspirasi kita. Tapi ada satu yang menjadi pertanyaan saya, tanda tanya. Ini kan mungkin terutama di Anstek 1 yang 2%, itu apakah nanti kuotanya ditambah, misalnya Anstek kedua itu naik jadi 2%. Ini kan bisa kita pantau nanti di ketika yang Anstek kedua di hari ini, kawan-kawan yang kemarin udah Anstek pertama, Anstek kedua, saya terus terang yang kemarin nggak ada yang lolos akun saya. Nah, kebetulan yang tadi atau yang untuk Anstek hari ini baru lolos, jadi saya baru hari pertama nih untuk Ansteknya. Nah, untuk kawan-kawan yang lain kemarin lolos kan berarti kan hari ini Anstek kedua. Nanti tolong dicermati apakah itu nanti Anstek kedua persentasenya naik. Karena kalau gambaran ini kan sekarang kita tahunya Anstek pertama, Anstek itu 2%. Apakah total sampai 100% ya 2% terus. Kan gitu, tidak ada kenaikan. Maka pastilah berarti kalau Anstek terus setiap hari, 50 hari baru selesai. Nah, itu yang pertama. Jadi mungkin perlu kita cermati juga, kalaupun bisa ditanyakan misalnya dengan devs-nya, untuk Anstek itu apakah ada kenaikan setiap berapa hari atau setiap harinya. Yang kedua, apakah teman-teman sepakat sebenarnya sumber problem terbesar bagi dev ini, karena dari awal disampaikan bahwa supply token CTCP ini menyesuaikan dengan supply CTC yang hanya 108 juta dan kemudian dibakar lagi sebanyak 8 juta sehingga tersisa 100 juta. Dan mungkin polanya akan dibuat lagi kalau di burning lagi setiap bulan ngikutin tantin, maka apakah mengikuti seperti juga akan ada pembakaran juga setiap bulan. Nah, sementara token yang muncul dari hasil akun-akun yang KYC plus reward-nya itu mungkin muncul tercipta sebanyak jauh lah dari hanya 100 juta, tapi bisa mencapai di mungkin miliaran token gitu. Inilah yang akhirnya membuat istilah saya, bagaimana caranya semua akun KYC itu 100% bisa dapat, sementara jumlah tokennya hanya dibatasi 100 juta yang muncul miliaran. Maka saya sempat bertanya gitu, bisakah nanti misalnya sudahlah di supply-nya ditambah aja sesuai akun yang KYC dan plus reward-nya gitu, sehingga nggak memunculkan pembatasan yang luar biasa ketat seperti ini gitu. Itu Pak Mardi, mohon kalau bisa mungkin saya jawab dulu Bang ya. Ya, silakan. Jadi gini Bang, itu
kenapa yang ada yang masuk ya, yang masuk ke staking itu kan nilainya dolar Bang, bukan CTCP-nya. Jadi yang masuk ke wallet staking itu adalah nilainya dolar. Jadi yang didistribusikan ke kita sebenarnya itu bukan CTCP-nya Bang, tapi adalah nilai dolarnya. Abang bisa lihat sendiri di wallet staking, itu kan nilainya dolar Bang. Nah, nilainya dolar. Ketika kita unstake, itu kita tidak tahu di harga berapa kan CTCP-nya. Ya kan? Kalau misalnya harga CTCP-nya itu naik, Bang, di harga 10 misalnya. Kita pada saat kita unstake, sedangkan kita hanya unstake-nya itu 2% kan? 2% berarti 3,7 dolar lah. Lebih. Dengan nilai seperti itu, kalau harga 10 CTCP, maka kita cuma dapat 0,3 dolar, 0,3 CTCP Bang ke depannya. Jadi bukan 2 atau bukan 3 CTCP lagi Bang, tapi hanya 0,3 CTCP. Kalau harga sampai naik sampai 10 Bang. Nah inilah makanya saya sampaikan di channel YouTube saya, di grup juga saya sampaikan, ini adalah otak paling licik dan paling cerdas developernya untuk menaikkan harga, untuk menahan harga gitu Bang. Sebenarnya ini untuk masa depan kita juga gitu. Kalau misalnya suatu saat dengan harga 10 kita klaim reward, maka di satu wallet itu kita juga dapatnya 10.000 dolar gitu Bang. Di situ. Iya. Nah, kenapa saya ini Bang? Kenapa saya tetap menganggap itu 100 CTCP? Karena memang di saat kita klaim dan itu sukses, yang terklaim itu yang saat masuk, ini yang masuk CTCP-nya, betul CTCP-nya Bang yang masuk. Karena dia ngikutin harga Bang, gitu. Dia ngikutin harga. Tapi pada saat kita unstake itu, yang kita unstake itu sebenarnya adalah dolarnya Bang, bukan ininya, bukan CTCP-nya. Kalau misalnya harga CTCP besok misalnya harganya 10 dolar, Abang unstake ya kan, maka Abang cuma dapat 0,3 Bang, 0,3 CTCP. Bukan 2 CTCP lagi gitu. Ya. Oke. Total unstake berupa dolar, berarti dia yang CTCP-nya itu. Sebenarnya CTCP itu didistribusikan ke kita pada saat unstake Bang, bukan pada saat kita klaim. Gitu. Jadi yang didistribusikan ke kita, yang masuk ke wallet staking itu bukan CTCP tapi dolar Bang. Bukan CTCP yang sekarang, gitu. Iya. Oke. Berarti nggak ada masalah tentang berapa banyak tokennya ya? Nggak ada masalah dengan banyaknya token, Bang. Nggak ada masalah dengan banyaknya token. Karena yang kita staking kan, yang kita klaim dari airdrop-nya, itu dolarnya, nilai dolarnya, bukan CTCP-nya, Bang. CTCP itu didistribusikan ke kita pada saat kita unstake. Itu aja. Pada saat kita unstake, Bang. Jika kita unstake, yang misal dibatasi 2%, taruhlah misalnya kemarin hari ini saya itu mendapatkan, karena harga kemarin kan 1,97, berarti kan 197 dolar nih, ya kan? Saat kita stake, dia dapat 2%, itu berarti 3,9 dolar misalnya. Nah, 3,9 dolar itu nanti masuk ke wallet kita, dia dikonversikan menjadi CTCP lagi. Iya, menjadi CTCP dengan harga pada saat Abang unstake. Kalau misalnya harga pada saat Abang unstake harganya 1 dolar, maka Abang dapat 3,7 CTCP. Kalau harganya dia naik 5 dolar, maka Abang cuma dapat 0, sekian gitu Bang. Modelnya ini. Ya. Jadi CTCP itu sebenarnya nggak pernah berkurang mau berapapun member yang klaim, karena pada saat unstake itu itulah yang didistribusikan, bukan pada saat kita klaim masuk ke wallet staking, Bang. Iya. Oke, clear. Oke, paling itu yang Bang ya nanti perlu disampaikan ke Bang Hendrik atau ini kita semua lah. Unstake itu apakah nanti di unstake kedua dia naik, unstake ketiga jadi 2,5%, ketiga dan seterusnya. Karena kalau seperti itu kan kalau dari ini saya tadi percakapan saya dengan Bang Hendrik, akun-akun yang isinya lebih dari 100 dolar, dari 100 CTCP, artinya akun-akun leader lah, akun-akun yang ngerekrut gitu, itu akan dinaikkan Bang volumenya. Volumenya dinaikkan.
Kecuali kalau akun-akun yang isinya cuma 100 ya tetap 100 gitu. Karena kan tidak ada isinya di dalamnya. Sekali klaim sudah selesai, habis kan begitu. Iya, Untuk betul. volume-volume yang besar itu akan dinaikkan katanya. Tapi tidak tahu apakah lagi seminggu, apakah lagi 10 hari, saya juga tidak tahu, Bang. Cuman saya Oke, minta oke. untuk dipercepat saja. Karena Iya, buat kami ya susah juga gitu, Bang. Saya ya kalau mau di ini kan Bang, rewardnya itu hampir mendekati akun kedua Abang kalau saya kumpulin. Makanya kapan mau habisnya Bang? Maaf untuk yang komen-komennya ini ya, yang apa namanya, saya keluarin ya supaya yang lain bisa masuk gitu. Kita juga di sini buat teman-teman yang komen-komennya jelek apapun itu, kita juga keluarin. Karena di sini kita sama-sama mencari solusi, ya. Bukan saya membela Dev, bukan saya membela siapapun di sini. Kondisi kita sama di sini, oke? Jadi mohon maaf saya keluarin dari Zoom. Kita di sini sama-sama mencari solusi. Lanjut Bang Mardi. Oke, makasih Om Sultan. Ya, jadi teman-teman ya, secara teknis mungkin sudah disampaikan sama Bang Sultan ya. Jadi memang seperti itu teknisnya, ya kan? Jadi sekali lagi seperti apa yang sudah menjadi saya buka di awal tadi, bahwa kita di sini mencari solusi. Artinya kita menyikapi yang sudah terjadi sekarang ini, kita mau apa gitu loh. Nah, itu yang saya harapkan begitu. Tetapi kalau teman-teman negatif, ya udah kita yang mau ngantri masuk aja ternyata banyak loh nih, yang mau ngantri masuk banyak, tidak bisa masuk teman-teman ya. Jadi sayang sekali jika Anda dalam grup ini Anda hanya akan di-kick nanti ya. Jadi kita sekali lagi ya kita diskusikan. Kalau nanti ranahnya untuk debat dan lain-lain mungkin kita akan buka gitu. Tapi sekarang kita ranahnya mencari solusi bagaimana yang terjadi kepada akun-akun kita ini, bagaimana bisa maksimal gitu loh. Kita masih bisa dapat dana. Oke, berikutnya ada lagi Pak Damian. Silakan Pak Damian. Terima kasih Mas Mardi. Siap. Terima Pak juga Damian, Bang monggo. Tuan, Ibu Eli, dan meskipun Bang Hendrik tidak hadir, tapi terima kasih juga. Siap. Jadi gini Mas. Pertama, teman-teman kalau mereka misalnya kecewa, marah, apa segala macam, itu bisa dimaklumi. Semua juga begitu. Seperti penjelasan Bang Recording in Sultan, itu progress. saya terima. Halo? Halo? Ya, lanjut Bapak. Oh ya, seperti yang Lanjut. barusan disampaikan oleh, Lanjut. ya, dengar Bang ya? Dengar, bagus. Oke, ya. Nah, seperti yang barusan disampaikan Bang Sultan, bahwa kita semua mengalami itu. Jangan saling menyalahkan. Menurut saya tidak dewasa lah cara seperti itu ya. Kita semua mengalami seperti ini. Kita cari solusinya itu jalan yang produktif menurut saya. Daripada saling menyalahkan, toh ujungnya juga tidak bisa menghasilkan apa-apa juga gitu kan. Kalau kita kecewa atau marah atau apapun tidak akan mengembalikan kondisi. Artinya uang yang sudah masuk kembali. Mau tidak mau kita harus berlanjut dengan cara bijak bagaimana cari solusi. Kan itu Bang ya. Halo? Sebentar. Halo? Ya. Halo. Oke. Ya. Nah, saran Bapak. saya ada 3 ini Bang. Siap. Saran saya ada 3. Satu, Ya, siap. gini. Yang terpenting, dev-nya itu masih eksis. Siap. Dan ya. teman-teman Itu yang saya harapkan atau juga, Pak. sebagai leader itu tolong itu dipantau. Bahwa mereka punya maksud baik, disampaikan melalui tuturannya, itu kita percayai. Dan jangan sampai ada sesuatu yang ada di balik itu membuat kita juga bingung, tidak tahu apa-apa. Kami sebagai member atau sebagai pemegang juga kecewa sebetulnya dalam pengertian gini. Harusnya dev itu memberitahukan kepada leader di masing-masing negara, tidak perlu ke semua, terkait dengan progres, terkait dengan mekanisme, harusnya ngasih tahu. Toh kalau ditakutkan itu dibuka kepada publik di satu negara, menurut saya para leader itu punya filter sendiri. Jadi ada yang perlu disampaikan, ada yang tidak perlu. Nah, kenapa kecewa? Karena tadi Bang Sultan mengatakan bahwa leader pun tidak tahu mengenai hal ini. Harusnya dev itu memberitahu kepada minimal leadernya gitu.
Sedangkan ke publik nggak perlu dikasih tahu untuk hal yang sensitif, oke lah, nggak ada masalah menurut saya. Nah, jadi untuk kedepannya saran sebetulnya Dev juga jangan tertutup mengenai kebijakan-kebijakan kedepannya sehingga tidak mengagetkan seperti ini, Bang. Siap. Ya. Karena leader itu punya hak menurut saya untuk mengetahui progres termasuk kedepannya seperti apa sih ini gitu. Karena dia harus bertanggung jawab terutama secara moral kepada member-member yang ada di bawahnya. Maka Dev pun juga harus memberi, karena itu hak para leader menurut saya untuk memberitahukan itu. Jangan ditutupi. Biarkan leader yang akan nanti mengfilter mana yang perlu disampaikan ke publik dan mana yang tidak perlu. Itu saran saya yang pertama, Bang. Lalu yang kedua terkait dengan supply itu 108 juta, kemudian dibakar 8 juta, tinggal 100 juta. Nah, mungkin sederhananya begini yang saya pahami, mudah-mudahan saya tidak salah, Bang. Jadi gini, jumlah jumlah supply itu memang sedikit CTCP-nya. Tetapi yang kita terima itu kan bukan CTCP-nya, yang kita terima itu US dollarnya. Sehingga secara simpel bisa dikatakan sebetulnya yang dia bagi dengan 2% itu paling 2-3 CTCP. Nah, kalau naik harganya ada dua kemungkinan, Bang. Kita bisa dapat lebih kalau naik harganya atau bisa terjadi CTCP-nya yang akan mengecil jumlahnya. Jadi yang dibagikan itu jumlahnya itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan supply-nya yang 100 juta itu sebetulnya. Sehingga tidak jeblok juga di dev-nya. Itu yang saya pahami, Bang. Jadi meskipun kita dapat 100, tapi yang dia bagi cuma 3 CTCP atau 2 CTCP itu kan jauh sekali menurunnya. Ditambah lagi dengan dia sistem kuota, Bang. Dengan sistem kuota ini kan dia nahan jumlah supply ini jangan sampai keluar semua. Iya. Dan itu pasti ada dampaknya ke harga gitu, Bang. Iya. Nah, setuju saya bahwa cara ini dari Dev itu untuk meningkatkan harga dan ujungnya ada untung buat kita, itu harus diterima menurut saya. Lalu logika itu yang dipakai, Bang. Nah, cuman saran kita itu kan sebetulnya sama dengan yang lain. Saya pun juga saran yang sama. Kalau bisa, peluang untuk bisa mendapatkan unstake itu atau berhasil klaimnya itu diperbesar gitu, Bang. Jangan dibuat, itu kan kecil sekali, misalnya yang 90 atau 70% yang persentasenya gede itu, dia supply ke grup itu hanya 30%-nya misalnya. Nah, kenapa itu tidak diperbesar gitu ya, Bang? Biar kita peluang untuk dapatnya, meskipun dengan klaim 1 CTCP atau 2 CTCP, itu tetap dapat peluang gitu loh, Bang. Saya ini udah 2 kali klaim tapi nggak dapat, Bang. Maksimal saya hanya pakai $15 yang 15 CTCP, yang lainnya 1212, Bang. Jadi belum dapat sama sekali gitu ya. Jadi saran seperti itu yang ingin saya sampaikan. Kemudian juga terkait dengan teman-teman yang menyalahkan leader gitu ya. Saran saya sih sebetulnya kembali ya, kita ini cari solusi. Kalau Anda marah, kecewa, tidak mengembalikan kondisi atau keadaan uang Anda misalnya sekian juta akan kembali lagi. Tidak akan. Saya pastikan itu tidak akan. Semua pun juga pasti setuju. Maka cara satu-satunya yang produktifnya adalah cari solusi. Bukan menyalahkan, apalagi menyalahkan leader yang sudah berusaha dengan sekuat tenaga gitu ya. Nah, bagi saya bahwa ke depannya, menurut saya itu kita lihat aja. Ini kan hari-hari awal, Bang, menurut saya. Di hari-hari awal itu jangan terlalu cepat menilai negatif. Karena kan dia juga baru mulai. Dia juga ibaratnya itu testing on the water gitu loh, Bang. Dia lihat ini, ketika dia kebijakannya dikeluarkan seperti ini, reaksi dari pengguna atau pemegang itu seperti apa. Nah, reaksi kita ini saya rasa itu sampai ke Dev. Mudah-mudahan ke depannya dia bisa merubah, membuat kita lebih memberikan peluang ke kita untuk bisa dapatkan hasil gitu loh, Bang.
Jadi jangan dulu penilai negatif. Hari-hari awal ini baru berapa? 3 hari kan Ya, Bang ya? makanya shock banget ini, Pak. Makanya sekarang Ya, kita memang gini sih Bang, langsung. kita sepakati semua ya, semuanya tolong Ya, ini direkam. Kita sepakatin untuk semuanya gas fee-nya kita 1 sampai 5 saja. Nggak usah lebih oke, dari saya itu. setuju Dari Bang. sistem Saya random nggak setuju masalah. setuju Gitu sekali, Bang. setuju sekali Bang. Setuju Itu saja. sekali. Karena yang kemakan itu sama lah kayak yang saya sampaikan tadi. Kayak abang Ya, jualan pisang. Abang jual dengan harga 1.000. Ya kan? betul, Ada betul. banyak orang yang membeli. Ada yang nawar 2.000, 10.000. Nah, otomatis yang dijual itu yang mahal duluan. Ketika sudah habis orang Betul. yang membeli mahal, barulah yang 1.000 itu. Iya, Gitu Bang. betul, Tapi kalau betul, misalnya betul. kita semuanya kompak, nggak nawar Iya, nih, 1.000 semuanya, 1.000, 1.000, 1, 1, 1, 2, 2, 2. Ya mungkin yang kemakan 5 dulu, habis 5, turun ke 4, kedua. Nah, kayak benar, gitu loh Bang. setuju Bang, Jadi setuju Bang. lebih Ibarat, baik nggak usah lebih dari 5, maksimal 5 itu saja. ya, saya rasa Ini saya juga melalui Zoom ini kita sepakati saja maksimal 5 Bang. Kalau diterima oleh Hilangin teman-teman yang lain, aja. ibaratnya gini, kalau dev itu mengunci harga atau mengunci CTCP ke kita, kita pun Bang, juga punya hak sebagai komunitas untuk mengunci bang, balik gitu loh. Nah, betul. Nah, kita Cuan. tentukan asal kompak gitu, jangan ada yang lebih dari itu. Saya sepakat itu kalau maksimal 5 misalnya kita klaim itu 5 CTCP, itu saya sepakat banget gitu. Biar dia juga tahu gitu bahwa kita pun juga punya bargaining power Sistem yang randomnya dihilangin yang 80 itu. betul. Iya, Betul. biar bisa kompak satu semua gitu kan. Yang random yang besar itu hilangin harusnya kan sama dev. Betul, Ini yang betul. lain bisa ngomong apa hanya yang angkat tangan saja? Disiplin. Ya, Ya. lanjut Jadi dulu gini. Pak Damian. Yang lain, yang lain jadi mohon gini. ya, jangan dulu ya. Oke, Santai. bentar Ya, teman-teman. kita Saya santai di sini kok. mau habis Ya. mau habis bentar. Ya, Jadi saya lanjut Pak garis Damian. bawahi lagi yang disarankan Bang Sultan barusan. Saya pribadi dan tim saya pasti saya akan menyarankan dan mereka pasti senang untuk membuat batas maksimal kita misalnya 5. Jadi jangan lebih dari itu. Supaya dev pun juga akan kebingungan ketika kalau kita jual pisang tadi. Kalau kita kunci harganya, kita nawar hanya tidak lebih dari 5, saya rasa dia pun juga tetap akan jual pisangnya, kan gitu. Yes. Nah, Oke. itu yang ingin saya sampaikan, Bang Mardi. Terima kasih atas kesempatannya. Silakan ke teman-teman lain dan juga teman-teman realistis lah menurut saya ya. Tidak perlu marah, tidak ada gunanya, nggak produktif sama sekali menurut saya, nggak produktif. Mohon maaf gitu. Kalau bicara marah, semua kita juga marah. Kalau kecewa, semua juga kecewa. Tapi bukan itu solusi. Justru sekarang kita cari solusi dengan kepala dingin, kemudian usulkan ke dev supaya dia dengar apa yang kita keluhkan ini gitu. Itu Bang, terima kasih banyak. Oke, ya Pak Damian, makasih banget ya. Jadi, nah gini teman-teman ya. Oke, makasih. Jadi teman-teman, saya harapkan tuh usulan-usulan atau masukan-masukan seperti apa yang disampaikan Pak Damian. Ini kan benar ya. Jadi ada value-nya, ada nilai apa-apa yang harus kita garis bawahi. Ini nanti kita note ya. Mudah-mudahan kita sampaikan ke Bang Hendrik untuk disampaikan ke developer ya. Yang penting kalau kita udah berusaha, kita tinggal menunggu hasil ya. Ayo. Sebentar, yang lain. Kita urutan nggak apa-apa. Urutan dulu. Oke, berikutnya mungkin tanpa berlama-lama lagi ini dari Pak Gio. Silakan Pak Gio. Jadi nggak ada yang connect. Iya, nama yang seorang. Pak Gio, monggo. Silakan. Ya, oke, terima kasih. Lanjut. Saya mau ucapkan terima kasih seluruh rekan-rekan CTCP di Indonesia khususnya dan rekan-rekan di Nigeria, Turki, Filipina, Kolombia, juga Maroko, Afrika Selatan di bawah jaringannya Pak Neklan. Gini Pak Mardi. Jadi untuk yang tadi Pak Damian masuk akal tadi, saya sependapat dengan Pak Damian. Ini mungkin saran saya, ayo bareng-bareng kita memberikan solusi pada teman-teman. Dev sudah istilahnya kita usul lah ke Dev
secara kita bareng-bareng kita klaim dengan CTC 1 sampai 5. Saya sependapat dengan saran yang tadi. Kemarin saya klaim itu ada sekitaran 30 satu semua. Memang ada yang 15 satu akun. Jadi ini mungkin saya usul pada leader di atas, kita memberikan solusi untuk ayo bareng-bareng secara musyawarah bareng-bareng supaya paling tidak ya $0,3 nggak masalah gitu. Yang penting perlahan uang kita kembali. Jadi sudah kita sebagai leader sudah dipercaya bahwa proyek-proyek selanjutnya. Ayo Bang. Ya, proyek-proyek selanjutnya intinya supaya mereka ikut kembali kayak gitu Pak Mardi. Siap. Oke. Itu mungkin saran saya itu saja. Ya. Saya mau terima kasih karena apa? Jangan proyek selanjutnya CTCP aja dulu ini diselesaikan. Istilahnya sudah ngomong kami sudah istilahnya masih komitmen dengan kami kayak gitu. Jadi saya senang sekali. Terima kasih Ki. Mungkin kayak gitu aja Pak Mardi. Pada intinya saja Bang, pembicaranya Bang. Oke, makasih Pak Gio. Berikutnya ada Pak Ahmad Nur Alim, Kebumen. Silakan Bapak. Sepakat lah dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Mardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Arman Bang Mardi. Siap Pak Arman, sehat ya? Alhamdulillah. Saya ingin menyampaikan ini. Gimana teman-teman nih di sana? Alhamdulillah semua oke semua di sini ayam adem ayo. Alhamdulillah. Ini kalau saya sampaikan sistemnya adalah sistem yang terbaik untuk kita semua. Oke, baik bagi lanjut Dev Pak. maupun bagi teman-teman. Untuk sistem ini bagus sekali karena Dev tidak akan mungkin scam kalau dengan sistem seperti ini. Kalau dirubah lagi malah nanti merepotkan. Itu yang pertama. Cuma ada beberapa yang ingin saya sampaikan di sini. Yang pertama, untuk yang ini kemungkinan tidak adil ini. Jadi untuk leader-leader kecil yang mungkin cuma 3-4 akun itu komisi leadernya referralnya reward referralnya nggak bisa diambil ketika cuma disetel 100. Jadi kalau kita ada misalnya 199 koin sudah berhasil yang 100, yang 99 tidak bisa diklaim karena setelannya 100. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, untuk wallet leader kita harapkan jangan disetel misalkan satu wallet satu alamat itu cuma yang berhasil cuma 1. Jadi untuk wallet leader bisa 1, 2, 3, 4 bisa tidak disetel, maksudnya hanya satu kesempatan saja. Karena kita pasang misalnya ada 10 yang dengan jumlah yang sama atau jumlah yang mungkin lebih tinggi kadang-kadang malah tidak berhasil. Nah, yang ini sudah saya sampaikan ke Bang Hendrik, Bang. Sudah saya sampaikan itu. Untuk yang leader itu nanti akan volumenya bertambah, kecuali kalau yang akun-akun biasa ya. Karena kan cuma isinya 100. Termasuk akun saya itu isinya 2 juta lebih, Bang. Yang satu akun. Itu sudah saya sampaikan ke Bang Hendrik. Gitu, Bang. Untuk leader kecil jadi beliau nanti akan sampaikan itu. Leader di bawah saya itu kemarin isinya 199, yang 100 sudah berhasil. Yang 99 tidak bisa diklaim itu. Itu dua hal yang ingin saya sampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin menggambarkan sedikit kepada teman-teman semua seluruh Indonesia ini. Jadi dengan sistem ini nanti developer akan bisa untung terus, sehingga tidak kemungkinan scam akan sangat jauh. Tapi kalau dengan sistem 100 langsung diberikan, itu nanti malah kemungkinan besarnya lebih cepat scam. Karena dengan seperti ini nanti developer akan untung. Misalnya kita kasih 30 koin, dengan harga naik, leader akan untung koin.
Dan kita menghitungnya keuntungan dolarnya saja. Bisa saja kalau harga naik menjadi $10 yang seperti disampaikan oleh Bang Sultan Cuan tadi, kita kebagian koin kalau nilainya sampai $10, mungkin kita tadi gas fee-nya 30 koin, kembali kepada kita cuma 15 koin. Tetapi jumlah USDT-nya kita meningkat. Jadi sebagai airdropper, kita memandangnya dari USDT keuntungannya, nah developer memandangnya dari koin. Karena tidak mungkin Nabi Sulaiman aja nggak bisa memberikan rezeki kepada seluruh dunia. Developer juga akan sangat begitu. Pasti ada keterbatasan. Nah dengan sistem ini tidak ada keterbatasan, bisa berjalan terus. Jadi kita harapkan sistem ini tetap jalan seperti cuma jangan dikunci-kunci untuk masalah harga, karena dengan harga yang meningkat, kita semua bisa untung secara airdroppernya. Jadi developer dapat untung koin, ya otomatis USDT-nya dapat, airdropper dapat keuntungan dari USDT. Dan saya harapkan dengan sistem ini nanti developer tidak akan mengalami scam, bahkan sampai puluhan tahun pun nggak scam dengan ODT ini. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Siap. Jadi dua hal tadi, masalah ketidakadilan, ini sangat tidak adil bagi leader-leader kecil yang mungkin hanya punya 9 dompet atau berapa, tinggal sisa 27 nggak bisa diklaim lagi. Oke. Itu. Jadi dengan sistem ini saya malah sangat senang karena tadinya saya tidak bisa berpikir bagaimana developer bisa membiayai semuanya. Kalau dulu Tantin, dia tidak punya uang, kita yang jual beli di pasar, uang dari kita semua, dari trader. Tapi kalau sistem CTCP, kalau di sistem dengan sistem seperti CTC, pasti akan scam dalam waktu dekat. Ini sudah konsep yang sangat luar biasa bagi saya, sehingga semua orang yang mempunyai wallet terverifikasi, semua punya kesempatan untuk mendapatkan haknya. Tapi dengan sistem tadi yang beberapa teman-teman usulkan di depan, itu kemungkinan hanya dalam waktu beberapa bulan pasti akan scam nanti untuk sistemnya. Saya kira itu Pak Mardi, mudah-mudahan bisa memberikan masukan kepada teman-teman semuanya, karena sistem ini kalau dihitung secara matematis, benar-benar dihitung matematis, insya Allah teman-teman seluruh Indonesia akan sangat menyadari bahwa ini adalah sistem terbaik untuk kita semua, baik developer maupun airdropper. Cuma kita membutuhkan sabar juga. Dan mudah-mudahan ini kesempatan yang muncul dari hal ini, artinya harga itu akan meningkat terus. Nah kita harapkan ini tidak terkunci, tidak di mekanisme pasar, tidak disetel. Jadi HTR, harga eceran tertinggi, harga eceran terendah jangan disetel ini. Sehingga harga itu bisa sampai Bitcoin kalau seperti ini. Nah, itu kesempatan yang indah bagi teman-teman semua, termasuk developer akan untung koin CTCP sangat banyak, kita akan untung USDT sangat besar. Saya kira itu Pak Mardi, terima kasih sekali. Mudah-mudahan ini tadi dua keluhan saya tadi yang ini sangat tidak adil untuk teman-teman leader kecil maupun leader besar, bisa disampaikan tegas. Terima kasih Bang Sultan Tuan. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Arman ya, barusan masukan dari teman kita Mas Arman dari Kebumen. Jadi komunitasnya luar biasa besar. Nah ini, jadi teman-teman mungkin ada yang memang berpikirnya instan itu seperti bansos ya. Jadi begitu hari-hari dibuka langsung dapat duit besar. Tapi ternyata itu tidak. Tapi jika kita berpikir untuk jangka panjang ya, sekali lagi ya, ini memang bisa panjang betul atau long term banget teman-teman ya. Kenapa? Karena harganya tidak akan mungkin ngedam. Kalau hari ini atau besok deh, mungkin langsung dibuka brol begitu, saya juga pastikan langsung tamat. Jadi kita tidak akan cita CTC Plus sampai bulan depan, kira-kira begitu. Tapi dengan konsep-konsep yang ada sekarang, mungkin juga kalau pinjam istilahnya Bang Sultan Cuan, ini adalah cara tercerdik juga cara terlicik tadi. Ya memang begitu, dan kita memang berharap developer juga memang punya duit teman-teman ya. Developer harus punya duit, dia bisa mengembangkan sistem-sistemnya ya, atau minimal proyek ini dikawal sampai mungkin ya harganya benar-benar jangan drop. Oke, berikutnya saya akan panggil lagi Pak Iwan Eki. Silakan Bapak, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Bapak?
Pak Ade apa kabar? Alhamdulillah. Baik. Saya yang selalu bilang Pak Ade itu saya Pak Ade. Jadi Oke, saya oke. salah satu mungkin ya leader kecil di kota besar gitu kan. Jadi Pak D, monggo Pak D, silakan. saya dari Bandung Pak Ade. Jadi Oke, ya sok. kebetulan juga alhamdulillah mungkin di apa namanya di grup ini mungkin tim saya juga masuk alhamdulillah. Ya. Ada beberapa pertanyaan sih. Cuman Mm-mm. ya semuanya udah terwakili oleh rekan-rekan Ya. senior-senior saya di sini. Jadi mungkin hanya usulannya itu dalam arti kuotanya mungkin diperbesar, Oke. terus Mm-mm. yang unstake-nya itu diperbesar lagi. Dipermudah Kenapa? gitu ya Pak, cara ngeklaimnya ya. Betul itu ya. Jadi istilahnya Dev ini ya saya percaya dengan Pak Henry terus ya Pak Henry, Bang Cuan dan sebagainya untuk memfasilitasi kami untuk menyampaikan penyampai lidah ke Dev untuk mempermudah gitu kan. Karena kami semua di sini juga istilahnya secara tidak langsung memperbesar dan memperbanyak gitu kan ya apa yang mereka inginkan dengan memperbanyak wallet dan sebagainya. Nah sekarang saya tuntut balik ya berarti istilahnya saya mohonlah kan permudah untuk klaim dan perbanyak juga untuk kota-kota yang akan dibagikan gitu kan ya semoga apa yang kita perjuangkan ya difasilitasi oleh Dev dan Pak Madi bisa menyampaikannya ke atas apa yang terjadi ini ya inilah kenyataan. Nggak ada guna untuk kita untuk membuli, mencari hanya akan memperbanyak dosa kita. Dosa kita udah banyak, ditumpuk lagi dengan cacat gitu kan. Makanya saya telah berharap ya semoga Pak Madi sehat dan semuanya leader sehat. Amin. Untuk tetap menyampaikan keluh kesah kami gitu kan ya. Tolonglah apa yang sudah kami perjuangkan, semoga secepatnya terwujud gitu kan dengan mempermudah klaim dan unstake yang diperbesar. Begitu aja Pak Mardi, salam sehat buat semuanya, rekan-rekan semua di sini seperjuangan, tetap yakin dan percaya bahwa rezeki itu nggak akan tertukar. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak D. Rupanya ini Pak D itu. Iya, oke. Ntar kalau ke Bandung ngopi-ngopi Pak D. Oke. Berikutnya ini ada dulur lanang nih dari Purbalingga. Ya, Pak Subagio, ayo. Keluarkan, monggo. Mic-nya dihidupkan, Mas. Mikrofonnya belum hidup, jenengan? Iya. Oke. Yuk. Assalamualaikum Bang Madi. Miring. HP-nya coba diluruskan dulu. Oke. Assalamualaikum Bang Madi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Lanjut. Selamat siang, salam sejahtera bagi semuanya. Oh iya. Bang Sultan sehat? Pasti. Bang Sultan mana nih, Bang Sultan? Ada. Saya WA mau dibalas-balas. Ada. Kalau kondisi sekarang, teman-teman, jadi kalau lagi bukan saya nggak mau balas WA ya. Yang ngejapri ke saya itu ratusan, Bang. Ratusan. Sampai kalau misalnya saya jawab satu-satu, aduh, gimana ya? Bukan saya nggak mau balas, Bang. Tapi terlalu banyak, Bang. Isinya bukan cuman support, bukan cuman ini assalamualaikum, bukan cacian makian lengkap, Bang. Saya rasa Bang Mardi juga merasakan gitu. Ya jelas udah. Jadi gini teman-teman, ya. Jadi ini saya sampaikan juga ke yang lain ya. Mungkin saya, Bang Sultan, Bu Eli, ya apalagi Bang Hendrik begitu. Itu WA-nya memang luar biasa, ya kan? Luar biasa banyak banget. Tetapi sekali lagi, jika saya menanggapi mungkin nih yang negatif-negatif banget, saya akan ikut negatif nanti. Makanya saya putuskan bikin Zoom aja lah sambil guyon-guyon, ya kan? Ya. Jadi sambil silaturahim, ternyata kita malah saling mendoakan. Mudah-mudahan semua yang ada di grup ini sehat, gitu kan? Itu. Jadi manfaatnya kita langsung lakukan silaturahim. Pak Bagio, monggo Pak, punya usulan atau apa Pak? Lanjut. Oke, terima kasih. Luar biasa nih Bang.
Dari kemarin-kemarin tuh saya tunggu-nunggu Zoom-nya Bang Hendrik kok nggak nongol-nongol ya. Terus Iya. Zoom-nya jenengan juga alhamdulillah nih kita semua di sini dipertemukan lagi lah. Kita di Amin. sini semua cari solusi, bukan Ya. cacian. Kalau saya awati orangnya dari dulu positive thinking aja. Ini bakalan Ya. cuan. Cuman kan ya kita harus bersabar lah, ya enggak? Iya. Nah, kalau saya sih tetap ikuti alurnya aja, ikuti alurnya seperti studi. Nah kemarin Bang Sultan, saya tuh ngikuti terus kan YouTube jenengan. Pas begitu ada yang apa namanya perlu diperlukan 30 CCTV, saya tembak tuh Bang 30 CCTV. Bang Sultan bikin lagi jam 8 bikin YouTube lagi. Dia apa pakai apa tuh namanya tuh diameter airdropnya 21. Iya, hidrometer. Odometernya dirubah lagi. Aduh, untung teman saya kan kesini ada yang kesini ya, ada 5 orang. Saya pakai Akun saya yang pakai 30 itu malah nggak lolos, Bang. Serius. Sama, Bang. Sampai nanti sore gitu. Jadi kita itu posisinya sama. Baik Iya. leader maupun member itu posisi kita sama, Bang. Iya, betul. Makanya aduh bingung juga sama orang yang Iya. caci maki. Cuman mungkin begini Bang Sultan. Iya, posisinya sama tapi momentnya berbeda. Kita lebih mumet sebenarnya. Berbeda. Kita Sama, itu Bang. momentnya itu ibaratnya itu provinsi gitu loh. Nah, teman-teman mungkin momentnya cuma sekampung gitu. Kita udah seprovinsi nih momentnya. Lanjut Makanya Pak gini, Bagio. Bang Sultan. Saya sepakat tadi yang abang sampaikan tuh khusus untuk yang hadir di Zoom ini kemungkinan ya kalau saya kan leader kecil di Purbalingga nih. Nah khusus untuk semua leader-leader di sini yang hadir sepakat aja lah apa yang disampaikan sama Bang Sultan untuk Gaswi 1 sampai dengan 5 CCTV aja, jangan banyak-banyak, udah sepakatin aja gitu loh. Oke, setuju? Ya, jadi bisa setuju ya. Mungkin kita memang bisa Begini, buat. Bang Madi, saya izin tanya, untuk klaim airdrop ini kan nggak ada batasnya ya? Belum ada, sampai hari ini belum ada batasan sampai kapan. Nah, kemarin kan teman-teman saya tuh pertanyain, dia kan belum siap untuk Gaswi-nya ya, berarti kan masih ada kesempatan ke depannya kan begitu, Mbok? Masih. Makanya begini loh, teman-teman yang memang belum punya Gaswi itu dipantau dulu aja lah, dipantau. Ini akan menjadi nanti natural aja, alami. Kenapa? Coba, ketika nanti memang ada harganya bagus, teman-teman memiliki memiliki akun atau wallet berapa? Punya 1.000, 2.000, dan itu belum diklaim, misalnya begitu ya. Nah, nanti ada orang yang sudah berhasil mengklaim dan dia dapat duit. Ini bisa terjadi transaksi loh teman-teman nanti. Sini tak klaimkan gitu kan. Kita bagi hasil. Jadi kita positif aja dulu. Jadi seperti apa yang menjadi masukan dari Mas Arman tadi ke Bumen itu betul ya. Jadi insya Allah betul. Dengan harga seperti ini, dengan mengkondisikan sistem seperti ini akan sangat long term. Bisa jadi puluhan tahun gitu ya. Nah, teman-teman yang paham trading, teman-teman yang sudah pada mungkin lihat di token pocket bagaimana transaksinya, lihat di deck screener bagaimana transaksinya, itu per detik teman-teman ya. Jadi ini token sudah mulai natural. Jadi natural bagaimana? Artinya sudah ada orang trading di sana gitu kan. Transaksinya banyak banget itu, sehari bisa sampai berapa? 8.000 kali. Bisa dicek. Nah, volumenya juga gede banget. Nah, jadi teman-teman seperti Mas Arman tadi bilang, saya sangat pendapat juga itu masukan yang luar biasa bahwa di sini kita butuh developer juga dapat duit. Developer dapat duit, kita juga dapat. Hanya ini sekarang itu yang membuat teman-teman sangat kecewa atau teman-teman mungkin down dan lain-lain. Itu kemarin itu kita sudah menaruh harapannya terlalu tinggi gitu loh Pak Bagio. Benar ya? Pokoknya ini begitu cair nanti bla bla bla. Itu kira-kira seperti itu. Tetapi Cuma yang gini Bang Madi, Bang Sultan. Dari pas terakhir mau detik-detik promosi kan saya bilang, Bang Hendrik saya deg-degan ini. Saya kan tanya polanya gimana ini ya? Polanya masih dirasakan Bang. Lah, ternyata kan kayak gini, Mbok, muncul seperti ini kan kita jadi aduh, pusing saya. Polanya ternyata seperti ini, ada sistem random, ada terus nanti yang sudah masuk di antik jebulet munculnya cuman hanya dapat 2%.
Nah, Ya. kan pusing lagi Bang. Nah, teman-teman yang kita itu taunya begitu kita dapat sukses, langsung apa namanya full dapatnya gitu loh Bang. Karena kan Ya, ada seperti tim saya bansos tuh, ya. Seperti tim saya THR itu ya. nggak kuat untuk gas fee-nya. Kan sistemnya pada konsorsium Bang, pada patungan. Karena kemarin Bang itu bilang siapkan minimal 30 CTCP. Nah, kita sudah teman-teman saya itu kalau misalnya sudah saya kumpulkan semuanya itu kalau jenengan keberatan, monggo sistemnya patungan. Ada yang berlima Bang, ada 10 orang Bang, ada yang Nanti berempat. bicaranya lagi ada meeting dulu sebentar. Iya. Biar enak. Nah, Ini makanya saya pengen ya tahu tolong aja Pak, background. kayak panjenengan yang sudah deket sama Dev-nya Bang Hendrik, Bang Sultan. Ya kita Teman-teman carikan semua solusi orang yang yang main terbaik. itu. Yang Gitu. main apa? Saya dropin ya. Carikan Oke. solusi yang terbaik buat kita teman-teman yang komunitas di CTB ini biar ya dapat cuan semuanya lah. Kan begitu Bang. Ya, nah itu yang mau kita begitu Pak Bagio, ya kan? Jadi kita tidak mungkin ya, seperti videonya Om Sultan lah, ya. Jadi jenderal itu tidak akan pernah meninggalkan pasukannya, kira-kira begitu. Itu udah beneran, ya. Tetapi bagaimana sekarang kita ini memang sedang mencari ibaratnya ini peperangan, kita mau mencari strategi mana yang terbaik gitu loh. Ya Betul kan? Bang. Nah, karena kita tembak nih dengan satu gas fee, satu CTCP, ternyata ada yang masuk. Kita masukin 55 CTCP juga tidak masuk. Nah, ini sebenarnya algoritmanya bagaimana gitu. Nah, terus kemarin Mbak Hendri kan sempat bilang tuh, kita masukin aja di persentase yang kecil. Nah, ketika kita semua di sini masuk persentase yang kecil, maka itu akan menjadi persentase yang gede. Gimana coba? Nah, kira-kira gitu kan. Itu Nah, Bang. jadi ini teman-teman, ini ya ini kita ikutin dulu lah, mungkin sehari, 2 hari sampai 3 hari atau bahkan seminggu. Nanti saya pastikan akan ketemu polanya, teman-teman, ya kan? Yap. Kalau Itulah yang saya tunggu Bang Mardi. Ya, betul. Jadi oke. Pokoknya kita cari pola-pola itu bagaimana seefektif mungkin akhirnya kita bisa mendapatkan cuan lah gitu kan. Itu yang sekarang tujuan sedang kita kita kan usahakan. negara ini dapat cuan Bang. Kan gitu. Betul. Bahkan ini Nun Sewu Bang. Teman-teman saya tuh Nun Sewu yang kemarin belum siap untuk gas fee. Ini maaf saja nih, ada yang mengadakan cincin, ada yang mengadakan anting-anting buat beli gas fee. Jadi kan nanya ini gimana? Aduh. Pusing jadinya saya. Iya, enggak. Oke, gini Pak Bagio. Jadi sebenarnya apapun usahanya, ya kan, kita mau di dunia konvensional, di dunia network dan lain-lain. Nah, kita sekarang lagi ada di dunia kripto nih, ya kan? Ya. Jadi ya kalau bisa memang sebenarnya ya normal-normal saja gitu loh. Jangan terlalu berlebihan gitu kan, ya kan? Sebenarnya begitu. Tetapi mungkin ini mindsetnya sekali lagi ya. Kita semua manusia, kita semua yang ada di room ini, kita memang dianugerahi sifat serakah yang luar biasa. Minum apa? Ya kan? Jadi kita membuat akun sampai beribu-ribu atau bahkan berpuluh-ribu. Kayak gitu kan. Nah, giliran sekarang sampai seperti ini, maka memang kita dihadapkan satu masalah lagi. Akan begitu. Ini siapa nih yang teriak-teriak? Boleh dibantu Om Sultan? Ya, oke. Jadi Pak Bagio masih ada lagi masukan atau masih ada apa? Mungkin cukup deh. gitu aja Pak Bali. Ini karena di sini sudah banyak yang mengacungkan tangan, kita gantian lah. Biar. Oke, yang penting kita di Pelita tetap optimis, tetap semangat. Yang penting ikuti aja alurnya lah, prosesnya seperti apa. Siap. Pokoknya insya Allah apalagi teman-teman kalau baca komen Bang Hendri lari dan lain-lain. Untuk apa lari? Nggak kabur. Memang kondisinya sedang tidak baik. Ya, itu aja. Jadi bayangkan Anda bagaimana stresnya Anda, itu Bang Hendrik lebih stres. Kira-kira begitu lah. Betul. Kalau saya 50%, mungkin Bang Hendrik 1000% ya. Nah, itu teman-teman harus nyadarilah sama-sama ya kita cari solusi ya kan. Nanti bagaimana biar program ini kita masih ada sisi mana yang kita masih boleh cuan. Kira-kira begitu Pak Bagio. Siap. Oke, terima kasih Bang Mardi atas pencerahannya, Bang Sultan. Terima kasih. Salam buat teman-teman semuanya di sini. Yang penting kita tetap kompak ya. Amin. Matur nuwun, terima kasih. Sampai 5 CTCP. Oke, sepakat. Siap. Pak Bagio, makasih. Wah, ini berikutnya dodolur lanang ini dari Batam. Bayo Pak. Juzak. Apa kabar?
Ayo, sebentar. Kok mikrofonnya belum hidup? Ayo. Oke. Nah, mana gambarnya? Lagi hilang pula. Lah. Sudah. Bayo. Tunggu, mikrofonnya belum pas. Hidupin lagi. Itu. Oke. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Iya. Macam mana? Lanjut. Batam punya usul apa ini? Ini, kalau kan kita tengok di situ kan waktu di Unstack itu cuma 2%. Nah, dari yang kita ini kan tadi kita kalau ya betul lah dengan usulan Pak siapa tadi itu ya kalau baca ya minimal lah 5% lah minimal gitu loh kan. Kalau aku maunya 100%, Pak. Nah, kalau 100% itu tadi kan kita pun ibaratnya pun kalau langsung 100% pun ya itu memang harapan kita pertama tadi. Nah, kan? tapi hati-hati kalau diberikan 100% hari ini juga harganya 0, Pak. Yo, makanya itu tadi betul lah sepakat juga pun dengan konsep yang kini. Ya. Konsep yang sudah ada kini kan. Ya. Terus ya cuman itu baik lah. Apa kalau memang apa sih ibaratnya di presentasi untuk Unstack itu baik lah yang ibaratnya agak diperbesar lah. Oke, siap. Itu. Kalau untuk yang lain-lainnya ibaratnya kalau untuk kesepakatan di CTCP sepakat lah. Ibaratnya kita masuk di 1 sampai 5 CTCP tadi. Oke. Ya, mungkin itu baik lah. Mungkin ini. Satu lagi Pak ini Bu Eli. Bu Eli masih ada? Iya, hadir, Pak. Bu Eli. Kemarin kan HP saya yang lama itu jatuh ke laut. Jadi semua grup yang kita satu sama Bu Eli itu udah tak ada lagi. Jadi saya ganti nomor baru. Nomor saya, boleh Pak dicatat 0821 0821 69 12 10 12. Oke. Sama nomor Mamang juga, Mang Mari. Aduh, nanti aku WA nanti. Masih nomor lama kan? No, itulah HP aku jatuh ke laut. Untung baik prosesan di cover ke HP yang lain. Oke, siap. Aku chat ya, Jadi teman-teman nanti yang mau WA saya boleh ketik nama dan alamat kota gitu aja. Itu ada nomor HP saya di kolom chat ya mungkin. Boleh nanti teman-teman yang mau simpan monggo ya. Kita bisa silaturahim nanti kalau saya ke kota Anda kita ngopi bareng. Oke, siap. Jadi kita 0812 731 6138 itu nomor saya.